Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan dari tugas yang diamanahkan kepada kami tentang kaidah-kaidah tafsir oleh Jayanto dan saya sendiri Nyawanyari. Langsung saja. Yang pertama kita lihat adalah secara etimologisnya. Tafsir itu berarti menjelaskan dan mengungkapkan. Kemudian secara istilah, tafsir berarti ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafaz-lafaz Al-Quran, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun. Selanjutnya, menurut As-Suyuti yang dikutip Al-Zahabi mendefinisikan tafsir dengan ilmu yang membahas maksud Allah Ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan manusiawi yang itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan maknanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata tafsir sebagai istilah yaitu ilmu tentang turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik itu sejarah dan situasi pada saat ayat-ayat itu diturunkan, juga sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Kemudian tentang qawaid al-tafsir, qawaid merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata qawaid dan kata tafsir. Secara etimologis, qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah atau kaidah dalam bahasa Indonesia. Nah, kata kaidah sendiri berarti asas, dasar, pedoman, atau prinsip yang bila dirangkai dalam kaidah tafsir adalah ilmu yang membahas cara mengucapkan lafal Al-Quran dan kandungannya, hukum yang berkenaan dengan perorangan atau masyarakat, dan pengertian dilingkupi oleh susunan lafalnya. Yang dimaksud dengan kaidah tafsir adalah hukum-hukum universal yang digunakan untuk sampai pada pengkajian makna-makna Al-Quran dan mengetahui tata cara mendapatkan kaidah-kaidahnya. Kemudian tujuan kaidah tafsir. Al-Quran sebagai salah satunya adalah hudal linnas dan sebagai kitab yang diturunkan agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, yang itu ada di surat ke-14 ayat pertama. Maka untuk mencapai misi di atas, seorang mufasir membutuhkan kaidah-kaidah tafsir dengan harapan dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pembaca tidak kehilangan arah ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan petunjuknya. Yang kedua, memudahkan seorang dalam menafsirkan Al-Quran. Ketiga, rujukan-rujukan ketika menafsirkan Al-Quran. Kaidah untuk mufasir. Dalam upaya untuk menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran secara baik, diperlukan syarat-syarat khusus bagi seorang mufasir, baik itu yang menyangkut kepribadian, kemampuan akademis, maupun teknis operasional penafsiran. Seperti, seorang mufasir harus memiliki kepribadian mulia, memiliki dasar keimanan yang mantap dan jiwa yang bersih. Al-Quran itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mengkonsentrasikan mata, wajah, dan hatinya dalam membaca baik dalam sholat maupun luar sholat, dan juga harus memiliki ketakwaan kepada Allah, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian mengetahui dan menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, karena itu penting sekali. Kemudian mengetahui tentang pokok-pokok Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasib, mansukh, dan lain-lain. Selanjutnya, seorang mufasir itu juga perlu menguasai ilmu kalam, usul fikih, dan mampu mengambil rujukan. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak dibenarkan untuk menafsirkan Al-Quran.
Selanjutnya, kita perlu tahu faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, subjektivitas mufasir. Kedua, kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah. Ketiga, kedangkalan ilmu yang dimiliki. Tidak memperhatikan konteks, baik asbabun nuzul, hubungan antar ayat, tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan itu ditujukan. Ilmu-ilmu yang diperlukan oleh para mufasir itu termasuk bahasa Arab, yang tadi nahwu, sorof, ilmu usul fikih, ilmu tauhid, asbabun nuzul dan qiyas, ilmu nasyid dan mansyur, hadis-hadis yang menerangkan maksud-maksud lafaz, ilmu mauhiyah, suatu ilmu yang Allah wariskan kepada orang yang mengamalkan apa yang telah diketahui dan yang bersih hatinya dari ketakaburan dan kecintaan kepada dunia. Nah, ini kaidah-kaidah yang diperlukan oleh mufasir. Harus bersendikan kaidah-kaidah bahasa Arab tentang keadaan dhamir, tentang ta'rif dan tangkir, ifrad dan jamak, mengimbangi jamak dan mufrad, kalimat-kalimat yang disangka searti benar, muradif padahal bukan. Kitab dengan isim dan kitab dengan fi'il atas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kebaikannya, itu semata-mata dari pertolongan Allah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungannya Allah. Untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.